Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya dengan saya di channel Soleh Badminton. Untuk video kali ini saya ingin membahas mengenai tarian senar yang pas ya, yang cocok buat para pemain. Untuk itu bisa langsung disimak ya video saya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, teman-teman. Jadi untuk yang pertama ya, yaitu kita analogikan seperti ini ya. Ini ibaratkan analogi ini seperti anak panah ya, yaitu di sini ada senarnya. Jadi senarnya kalau seandainya ini kencang, ini ada kok, shuttlecock ini menuju ke area senarnya. Tapi kalau seandainya senarnya ini kencang, kalau kencang ini kan gaya pantulannya kan semakin keras ya, keras dan tidak memantul ya. Maka hasilnya kontrol kita semakin mudah, tapi untuk powernya tidak ada ya, powernya semakin lemah. Sebaliknya juga kalau seandainya senarnya ini melemah ya, kalau seandainya ini senarnya lemah, kendor, maka shuttlecock ketika datang ini senarnya masuk ke titik maksimum ke dalam. Nah, hasilnya pun pantulnya pun akan semakin keras karena ada dorongan dari senarnya itu sendiri. Makanya kalau seandainya senar kendor, maka powernya akan bertambah, cuma kontrolnya akan rendah. Kenapa rendah? Karena ketika kita sudah mau mengontrol ya, ketika kita senar ini menuju ke raket, kita pukul, gaya pantulnya tidak bisa diprediksi. Makanya untuk kontrolnya susah, cuma dari powernya akan bertambah. Terus kemudian kalau untuk kalau untuk tarian senar itu kan ada dua cara pemasangan senarnya atau penyenarannya, yaitu dari memakai mesin digital dan juga memakai mesin manual. Dan untuk yang saya rekomendasikan untuk mesin manual ini untuk pemula. Nah, mohon maaf sebentar ya, karena saya ingin membedakan jenis pemain ya. Jadi pemain itu ada dua, sebenarnya ada tiga, cuma yang saya bahas ada dua, yaitu pemain pro dan juga pemain pemula. Kalau untuk pemain pemula, saya sarankan untuk senarnya sendiri itu menggunakan tarian 23 sampai 25 lbs kalau seandainya memakai digital. Kalau seandainya manual itu 25 sampai 27 lbs ya, atau 28 lbs. Tapi kalau pro 30 lbs itu kalau seandainya memakai digital. Kalau seandainya memakai manual yaitu 29 up ya, selisih 1 sampai 2 ya untuk tarikannya. Kenapa? Karena untuk perbedaan mesin manual dan juga mesin digital itu sebenarnya kalau sama-sama baru itu sebenarnya sama. Karena kalau seandainya mesin digital itu memang sudah ada alat standar, alat ukurnya ya, jadi memang betul-betul presisi untuk cara penarikannya. Tapi kalau seandainya manual, kalau pasti baru juga presisi. Ibaratkan seperti kalau seandainya kita melakukan timbangan menggunakan jarum dan juga menggunakan digital, itu sama-sama presisi juga, cuma terkadang karena proses pemakaiannya yang terlalu lama, maka itu bergeser, tidak presisi lagi. Sama seperti di mesin manual ya. Kalau mesin manual itu kalau seandainya bertahun-tahun digunakan tapi nggak pernah dikalibrasi, maka tidak presisi juga. Makanya pasti ada selisih 1 sampai 2. Makanya saya rekomendasikan untuk mesin manual dan mesin digital itu kalau bisa senarnya diselisihin 1 sampai 2 ya. Terus kemudian ya, untuk yang pengaruhi ini cocok apa enggaknya, sebenarnya yang paling berpengaruh sendiri itu dari kekuatan ototnya. Setiap pemain itu mempunyai kekuatan otot masing-masing, mempunyai power masing-masing. Makanya kalau seandainya powernya itu memang bagus, walaupun senarnya itu kencang, maka pukulan powernya pun juga akan kencang. Karena apa? Soalnya sudah dapat powernya ini, jadi senarnya pun juga. Makanya kenapa pemain-pemain pro ini sering memakai senar dengan tension tinggi, karena dia sudah dapat kekuatannya. Jadi walaupun ini gaya pantulnya kurang, tapi kalau powernya ini kuat, maka kecepatannya kok itu pun juga akan cepat dan laju. Nah itu kalau seandainya kekuatannya itu lemah, itu kalau seandainya dikasih senar dengan tensi tinggi, maka pukulan shuttlecock itu juga akan lemah. Nah itu sebabnya. Maka kalau seandainya masih usia-usia yang tenaganya bagus, seperti umur 29 sampai 31, itu bisa juga menggunakan seperti itu karena kekuatannya dapat. Tapi kalau seandainya sudah mulai usia-usia tua, saya sarankan menggunakan tension yang rendah supaya dibantu dengan gaya pantulnya senar ini itu sendiri. Itu terus kemudian kita juga harus memperhatikan raketnya juga. Kan setiap raket itu kan ada mark tensionnya sendiri-sendiri kan. Ada juga yang nyampe 35 lbs, ada juga yang nyampe 30 lbs. Kalau seandainya kita memaksakan kehendak, jadi ini juga
spesifikasinya 30 lbs, tapi kita memaksakan tarikannya 31 sampai 32 lbs, maka yang terjadi akan frame-nya ini yang kalah. Ini nanti akan melengkung karena tarikannya terlalu kencang dan akan patah. Ini beresiko sendiri. Dan juga kita harus memperhatikan gaya bermain kita. Jadi gaya bermain kita harus sesuaikan, apakah kita itu suka smash, suka tukang gedor, pemain belakang, apakah kita pemain depan, kita main netting, flashing, ataupun kita memakai dengan pemain drop shotnya, itu bisa disesuaikan. Tapi kalau untuk lebih matangnya lagi, kita harus bereksperimen sebenarnya. Kalau seandainya teman-teman itu mempunyai raket 2, kita lakukan eksperimennya, kita tarik raket satunya itu dengan tarikan yang kenceng dan satunya tarikan yang kendor. Nah, kita main sambil belajar, sambil kita rasain, kita sambil cari feel-nya seperti apa. Nah, kita nanti akan ketemu nyamannya seperti apa. Tapi kalau untuk pemula, jangan terlalu memaksakan kehendak. Jadi kita memang membutuhkan proses. Jadi kita tidak langsung bisa berloncat seperti pemain-pemain pro ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan senarnya itu sendiri. Oke, itu saja. Mungkin ada pertanyaan, bisa dicoret-coret di kolom komentar bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.